Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Alawiyah, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sarial, Kota Bogor. Siang tadi ada acara menyambut bulan suci Ramadan yang diisi dengan ruahan, khotmil Quran, dan juga tablik akbar. Saya akan berbincang-bincang dengan pengurus Pondok Pesantren Al-Alawiyah, Muhammad Alwi, SAG, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Kobra Pos TV berada di Pondok Pesantren Al-Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bersama wabarakatuh. Pak Kiai Haji Muhammad Alwi, SAG, MSI. Tadi sebagaimana kita ketahui bahwa tadi ada acara mulai dari haul, terus khotmil Quran dan tablik akbar. Bapak bisa mungkin menceritakan tentang makna dari kegiatan ini, khususnya dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah atas kesempatannya bisa hadir di acara yang digelar oleh Pondok Pesantren Al-Alawiyah. Kegiatan ini memang adalah merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun insya Allah akan dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al-Alawiyah, dan mungkin banyak pesantren juga yang menyelenggarakan kegiatan ini ya menjelang datangnya bulan suci Ramadan, dan juga tentunya kegiatan ini biasanya sekaligus mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang baru saja kita laksanakan yaitu adalah kegiatan tablik akbar sekaligus khotmil Quran, dan pada tahun ini yaitu ada acara yang khusus atau spesial yaitu launching SMK dengan prodi kesehatan. Tablik akbar itu sendiri adalah kegiatan di mana masyarakat sekitar, kemudian juga wali santri, khususnya ada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Alawiyah, hadir dalam satu tempat, kemudian melaksanakan beberapa agenda kegiatan, baik itu tausiah yang disampaikan oleh para santri itu sendiri, ya tentunya ini lebih kepada ada nilai promosinya ya. Karena di sana kita menampilkan para santri pidato dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jepang. Nanti puncak tausiah itu kita sengaja mengambil dari mubalik yang sengaja kita undang untuk memberikan pencerahan kepada para hadirin di acara kegiatan tablik akbar tersebut. Kemudian acara khotmil Quran itu adalah kegiatan istilah orang kita roahan. Ya, mungkin kalau yang hidup ini sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, ketika datang menjelang bulan suci Ramadan ada istilah munggah, ya kan? Ya, Pak. Itu biasanya murid kepada gurunya atau anak-anak kepada orang tuanya memberikan sesuatu bingkisan sebagai bentuk ya katakanlah kasih sayang terhadap guru atau orang tua, sebagai bentuk rasa kegembiraan menyambut datang bulan suci Ramadan. Tapi kita juga tentu tidak boleh lupa bahwa di antara keluarga kita pun ada yang sudah meninggal dunia. Nah, mereka juga tentunya butuh kiriman doa, yaitu istilahnya munggahan ya. Cuman adalah bentuknya kiriman doa
kiriman ganjaran pahala, yaitu dalam bentuk kita mengadakan hataman Al-Quran, kita baca sama-sama, yang pahala beserta ganjarannya kita niatkan kepada ahli kubur keluarga kita yang setelah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka di alam barzahnya mendapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian terkait dengan SMK Prodi Kesehatan, ini memang dibuka untuk tahun ajaran 2022-2023 yang diprakarsai oleh Bapak Wawan Darmawan Magister Kesehatan. Beliau sangat semangat, antusias untuk mengembangkan yaitu pendidikan di bidang kesehatan, dan sebagai pilot projectnya yaitu dia menggandeng Pondok Pesantren Al-Alawiyah. Tujuannya adalah tentu untuk memberikan warna baru kepada pesantren Al-Alawiyah yang ada di Kota Bogor, supaya pesantren ini tidak selalu dianggap identik hanya dalam belajar agama dalam tanda kutip, tapi pelajaran agama tetap menjadi prioritas, akan tetapi santri juga harus mampu menguasai berbagai macam disiplin keilmuan, ya tentunya dalam hal ini yang memang menjadi salah satu daya tarik masyarakat yaitu di bidang kesehatan. Dan ini saya pikir merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kalau selama ini jurusan yang ada apa aja, Pak? Ya, selama ini SMK memang yang sudah berjalan, SMK perkantoran dan juga SMK pemasaran. Gitu. Dan ini mungkin di setiap SMK hampir rata-rata jurusan ini ada. Tapi kalau di kesehatan saya pikir sangat jarang sekali. Jadi potensi berkembangnya ini insya Allah akan lebih cepat karena bisa jadi ini merupakan salah satu jurusan pilihan dari masyarakat khususnya di Kota Bogor atau di luar Kota Bogor yang ingin sekaligus tinggal di Pondok Pesantren Al-Alawiyah. Kalau boleh tahu Pak, ini Pondok Pesantren ini berdiri sejak tahun berapa Pak ini, Pak? Iya, sebenarnya sedikit ke belakang cerita Bapak mungkin. Ya, baik. Pondok Pesantren Al-Alawiyah memang kalau kita mengingat awal rintisannya yaitu sekitar tahun 1998, ya di mana saya pada waktu itu memang masih dalam studi, yaitu kuliah S1 di Pondok Pesantren Al-Masturiyah, STI Al-Masturiyah. Tapi saya belajar pesantren di Pondok Pesantren Sunanul Huda Cikaroya Sukabumi. Nah, pada waktu itu di Kampung Bulak Santri ini ada kurang dari 200 meter, ada tanah wakaf masyarakat yang asalnya madrasah diniyah, dan pada saat itu boleh dibilang sudah kurang peminatnya. Gitu ya, mungkin dengan perkembangan zaman dan juga masyarakat anak-anak udah mulai kurang semangat. Akhirnya pada saat itu saya ngobrol, diskusi dengan tokoh-tokoh di wilayah sini. Maka pada waktu itu beberapa tokoh meminta untuk saya mengembangkannya, dan alhamdulillah saya terima. Langsung pada saat itu saya buka madrasah ibtidaiyah. Awalnya madrasah ibtidaiyah, namanya Bahrul Huda. Terus saya terus berusaha bagaimana untuk mengembangkannya. Pada waktu itu target saya di antara prioritas saya adalah bagaimana dari tanah yang kurang 200 itu saya kembangkan menjadi luas. Maka dari tanah-tanah di sekitarnya, termasuk rumah-rumah yang ada di sekitar sini saya beli. Termasuk yang sebelah timur, sebelah utara. Ini adalah rumah-rumah warga, tanah warga yang saya bebaskan, kemudian saya bangun, dan alhamdulillah seperti sekarang ini. Nah, terus karena MI-nya ini udah mulai bagus, bukalah Rodotul Atfal. Nah, pada sekitar tahun 2013 saya mendapatkan tanah wakaf baru, ya kurang lebih
ada apa namanya, ada 2 yang pewakaf, ada yang dari keluarga almarhum Haji Nuh dan juga ada yang keluarga dari Depok. Kurang lebih wakafnya itu ada sekitar hampir 2000 meter. Maka dari situ saya memberanikan diri buka SMP plus buka pesantren. Dan jadi SMK juga terakhir. SMK menyusul. Oh ya. Karena saya pada waktu itu menunggu lulusan SMP-nya. Jadi 3 tahun kemudian kita buka SMK. Jadi artinya pertanyaan pesantren kapan mulai di launchingnya itu sekitar tahun 2013. Makanya saya Pesantrennya, tapi kalau dari awalnya mah sekolah kan, iya, MI ya. pesantren plus SMP, SMP, ya. gitu. Dan saya tetapkan saya tetapkan di tanggal 13 bulan Juni 2013, biar mudah mengingatnya. Dan juga kebetulan tanggal 13 Juni itu berbarengan dengan tanggal lahir saya. Iya. Ya alhamdulillah sekarang ini Al-Alawiyah sudah ada Rodotul Atfalnya, sudah ada SMP MI-nya setingkat SD, sudah ada SMP, SMK dan pondok pesantren. Dan dari tanah yang tadi wakaf hampir 2000, saya juga tidak diam di sana. Ada rezeki dari manapun, saya beli lagi tambah. Maka sekarang tanah atau luas Yayasan Al-Alawiyah itu kayaknya lebih dari kurang lebih 3000 meter gitu. Ya kakek, 2 gedung kan ya, ada 2 gedung berarti kan. 2 gedung 3000 meter itu 2 gedung ya Pak. Iya. 2 gedung sini sama gedung sana gitu. Ya, enggak, kalau yang di sini kan beda nih. Iya. Di sini beda, ini RA sama MI. Nanti untuk SMP, SMK dan pesantren kita akan fokuskan di tanah wakaf yang luas di sana itu. Iya. Dan alhamdulillah di sana pun sebenarnya sudah ada bangunan, yaitu BLK, Balai Latihan Kerja Komputer Al-Alawiyah. Nah itu adalah salah satu sarana prasarana untuk para santri atau siswa-siswi bisa lebih tersalurkan atau diberikan kesempatan untuk lebih mahir lagi dalam keterampilan di bidang komputerisasi. Ya. Juga di sana ada 4 ruang yang sudah kita bangun, alhamdulillah. Dan terus kita melakukan perbaikan. Mudah-mudahan ini mohon doanya biar lancar nih. Ya, amin. Baik itu perluasan, pembangunan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami bersama, khususnya yaitu tadi SMK Prodi Kesehatan, ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Gitu. Terus Pak, gini kan, tadi kan sudah disebutkan oleh anggota Dewan Ibu dari PKB tentang Perda Pondok Pesantren. Nah, menurut Bapak gimana Pak? Harapan dengan hadirnya Perda itu, lahirnya Perda itu Pak? Ya, terima kasih. Memang kami selaku pengelola pesantren, apalagi kami juga barangkali termasuk generasi milenial kalau kata anak sekarang ya. Jadi artinya bahwa pengelolaan lembaga apapun termasuk pesantren ini butuh butuh ada yang mengayomi, ada payung hukumnya. Atau kita juga punya harapan pemerintah hadir untuk pondok pesantren. Yang selama ini barangkali pesantren ini ya image-nya adalah memang milik masyarakat, terserah masyarakat. Tapi sekarang kita kan dengan perkembangan zaman tentu pesantren ini butuh butuh payung hukum, juga pemerintah hadir. Biar Biar kita dalam pengelolaannya ini benar-benar maksimal, baik itu dari sisi sarana prasarananya, kemudian juga legalitasnya, termasuk juga karena memang rata-rata yang tinggal di pondok pesantren ini tidak semuanya mereka dari kalangan mampu, banyak juga dari kalangan kurang mampu. Maka kami sangat mengharapkan dengan adanya undang-undang ini, pemerintah bukan hanya dia membuat undang-undang, tapi ada action atau realisasi yang bisa dapat dirasakan langsung
baik itu oleh pengelola pondok pesantren ataupun oleh masyarakat sebagai para santri yang belajar di pondok pesantren khususnya. Gitu. Terakhir Pak, begini Pak, menghadapi tahun ajaran baru berarti kan himbauan kepada, meyakinkan kepada masyarakat bahwa pondok pesantren itu bukan lagi sebagai sama dengan sekolah umum Pak. Itu ya intinya seperti itu kan. Apalagi pondok pesantren itu lengkap kan, kayak seperti Bapak itu ada SMP-nya, ada SMK-nya selain mondok gitu. Himbauan kepada masyarakat atau ajakan kepada masyarakat agar mau mondok gitu intinya. Jadi pesantren ini mestinya adalah menjadi pilihan yang utama. Pertama yaitu keamanan anak kita dari sisi pergaulan. Kemudian efektivitas dalam pembelajaran. Bayangkan anak-anak kita belajar 24 jam, baik itu belajar langsung ataupun praktek. Dia wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu, diusahakan atau kita usahakan dengan cara berjamaah. Kemudian juga makannya diatur, mereka juga tidak terganggu dengan yang namanya media sosial dan lain sebagainya. Terus mereka juga kita ajarkan tentang kemandirian. Bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia bisa tampil di hadapan orang lain. Artinya kita ini mengharapkan dan mempunyai cita-cita bahwa para santri ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Seperti tadi yang sampaikan Bapak. Betul, makanya saya sampaikan bahwa saya sebagai pengelola pondok pesantren, baik itu secara didikan termasuk doa, saya selalu mengatakan bahwa para santri ini adalah mudah-mudahan menjadi pemimpin agama dan pemimpin bangsa. Harapannya adalah ketika dia mahir dalam agama, kemudian ada kesempatan untuk menyampaikan tentang risalah agama, ya dia jadi pemimpinnya. Atau istilah populer di masyarakatnya jadi ajengan, jadi kiai, jadi ustadz dan seterusnya. Kemudian jadi pemimpin bangsa, bahwa santri ini juga bukan hanya dia nantinya jadi ustadz atau jadi kiai atau ajengan, bisa saja para santri pun nanti bisa jadi menteri, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi camat, bisa jadi gubernur, bahkan bisa jadi presiden. Dan ini sudah dibuktikan oleh Kiai seperti dulu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini kan mereka santri. Ulama Merakap Umaro. Oh iya. Terus kemudian disusul lagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau juga adalah yaitu ulama, santri yang bisa jadi pemimpin bangsa. Nah itu harapan saya. Jadi di masyarakat ini jangan berpikir bahwa santri itu mohon maaf misalnya hanya jadi tukang narik tahlilan atau misalnya hanya sebatas amil jadi amil atau ya itu juga bukan suatu yang hina, tapi saya pikir kita itu harus punya keyakinan dan optimis bahwa santri ke depannya malah akan lebih diharapkan dan juga akan lebih maju dibanding yang lain. Karena apa? Ya di samping memang dia juga belajar agama, belajar pelajaran yang lainnya, juga dia sudah dibentuk bagaimana karakternya menjadi seorang pemimpin. Begitu. Iya. Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Pemirsa Kobra TV, itulah pembicaraan kami dengan Pak Kiai Haji Muhammad Alwi sekitar Pondok Pesantren Al-Awiyah dan juga para santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.